semester saya dalam mata kuliah teknik labor. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Begini Kak, saya ingin berkonsultasi mengenai masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oke, sebelumnya ada baiknya kita perkenalkan diri dulu. Saya Sinta Kak, mahasiswa UMP semester 4. Oke, sebelumnya apakah saudari tahu apa itu bimbingan konseling, proses ujian tahap dan azas konseling? Belum Kak. Baik. Sebelum itu sebelum melaksanakan proses konseling, di sini saya akan menggunakan beberapa menit dalam setiap kali pertemuan, dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu bimbingan konseling, tujuan, proses dan tahapannya, dan juga azas yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan pengertian bimbingan konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang diberikan melalui wawancara konseling yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu atau konseli untuk mencegah dan mengentaskan masalahnya sehingga individu atau sekelompok individu itu dapat memahami potensi pada dirinya dan sarana yang ada, sehingga di sini individu tersebut dapat mengembangkan potensinya dengan seoptimal mungkin, mandiri, serta dapat merencanakan masa depannya lebih baik untuk kedepannya gitu. Tujuannya itu sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan pada proses konseling. Tahapan pertama yaitu tahapan pengantar. Nah, di tahapan pengantar ini ada beberapa teknik. Contohnya itu teknik menyambut klien, 3M, mendengar, memahami, dan merespon. Kemudian juga ada teknik penstrukturan. Nah, di sini juga ada tahapan yang kedua. Tahapan kedua yaitu tahapan penjajahan. Tahapan ketiga penafsiran, dan yang keempat tahapan pembinaan. Dan yang terakhir itu tahapan pengakhiran. Untuk di sini proses konseling, saudari tidak perlu takut akan informasi yang akan dibeberkan atau informasi yang bocor, karena di sini konselor atau dalam proses konseling ini dituntut untuk merahasiakan data dan identitas klien, informasi dan keterangannya untuk dipelihara dan terjaga agar informasi itu tidak dibocorkan gitu. Nah, kita lanjut saja kepada proses konseling kita. Sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira apa yang saudari rasakan, apa yang ingin saudari sampaikan kepada saya sehingga saudari ingin mendatangi saya? Begini Kak, masalah yang saya hadapi selama ini mengenai perkuliahan daring ini Kak. Saya merasa dengan adanya perkuliahan daring ini membuat kami para mahasiswi menjadi terbebani dengan banyaknya tugas yang telah diberikan oleh dosen kepada kami Kak. Terus ini yang menjadi beban yang harus
kami penuhi selaku kami mahasiswi, dan kami juga merasa tersulitkan dengan banyaknya dosen yang memberikan kami tugas tanpa adanya toleransi waktu, sehingga banyak dari kami yang tidak memenuhi tugas tepat pada waktunya, dan salah satunya saya, yang bahkan ada salah satu tugas yang tidak terkumpul dengan salah seorang dosen. Begitu. Kira-kira apa saja kendala yang saudari hadapi, yang saudari alami? Untuk sekarang ini, kendala yang saya hadapi berupa sinyal yang ada di tempat saya tidak begitu baik. Apalagi di saat hujan maupun mati lampu, itu bahkan membuat sinyal tidak ada. Hal itulah yang menjadi hambatan untuk saya mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh dosen sebelumnya. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa kali saudari terlambat mengumpulkan tugas tersebut? Kira-kira sudah lebih dari 3 kali, Kak. Saya benar-benar takut jika nantinya akan berpengaruh terhadap nilai yang akan saya terima nantinya, Kak. Coba saudari jelaskan lagi, takut seperti apa yang saudari maksud? Gini, Kak, jika nanti orang tua saya ingin menanyakan hasil dari nilai saya, ternyata ada nilai saya yang jelek. Saya takut mereka akan kecewa dan marah kepada saya. Sedangkan saya sudah semaksimal mungkin memenuhi segala tuntutan dosen yang telah diberikan kepada kami ini, Kak. Begitu. Baiklah, saya mengerti atas apa yang saudari sampaikan. Saya sangat prihatin mendengarnya, dan saya bisa merasakan apa yang saudari rasakan sekarang. Iya, Kak. Baiklah, dari masalah saudari, saudari yang saudari sampaikan tadi, tampaknya saudari sangat terganggu dan merasa khawatir. Dalam proses konseling ini, dengan azas kerahasiaan yang saya jelaskan tadi, saudari tidak perlu takut dan ragu untuk menyampaikan informasi dan keterangan bagaimana masalah saudari tersebut. Di sini, untuk itu saya meminta saudari untuk jujur dalam menyampaikan informasi kepada saya, agar saya lebih mudah untuk memberikan solusi, atau setidaknya saya bisa memahami masalah saudari. Nah, sekarang tadi kan saudari merasa tertekan dengan perlakuan dosen yang tidak memberikan toleransi pada mahasiswanya. Jika diberikan kesempatan untuk saudari menyampaikan keluh kesah kepada dosen tersebut, kira-kira apa yang ingin saudari sampaikan? Mungkin yang dapat saya sampaikan kepada ibu bapak dosen, kami selaku mahasiswa sudah semaksimal mungkin dalam memenuhi tugas yang telah bapak ibu berikan kepada kami. Kami hanya perlu sedikit toleransi terhadap kami yang merasa kesulitan, seperti sinyal yang kurang memadai di tempat kami. Di sini kami juga mau kepedulian Bapak Ibu terhadap masalah yang kami hadapi. Dan maaf jika kami tidak memenuhi tugas tepat pada waktunya. Oke. Baiklah, setelah beberapa saat kita berbicara, saya tadi memahami masalah saudari yang merasa kesulitan dalam proses perkuliahan daring ini. Di sini saudari juga merasa cemas dan takut jika nilai saudari turun, atau khawatir juga orang tua saudari tidak merasa kecewa dan
Di sini saya ingin memberikan sedikit nasihat, yaitu jika saudari dalam masalah seperti ini, sebenarnya masalah saudari ini tidak terlalu besar, ya kan? Nah, jika kita lihat dari masalah ini sudah masalah yang sudah biasa di kalangan siswi. Contohnya kita kan di sini tidak hanya mahasiswa, kan siswi juga SMA, SMP dan SD juga mengalami masalah yang sama. Karena kita sama-sama dilanda dengan masalah yang sama, yaitu COVID-19. Dan di sini saudari itu perlu menyimak atau perlu memahami masalah saudari itu sendiri dengan baik. Dan di sini saudari juga perlu lebih pandai dalam mengatasi masalah tersebut. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, ya kan, kalau masalah itu akan membebani saudari sendiri. Coba saudari pikirkan sendiri, bagaimana posisi bagi anak usia SD yang memiliki masalah sama dengan saudari. Dia terlihat acuh kan, tidak seperti saudari. Jadi di sini saya cuman ingin memberikan nasihat sedikit bahwa saudari itu cukup meminimalkan saja tindakan saudari terhadap suatu masalah. Nah, di sini saudari bisa cobalah untuk mengerti dengan masalah saudari dan pahami sendiri, dan bisalah untuk mengatasi masalah sendiri. Nah, itu saja. Baik Kak, terima kasih atas saran dan masukan yang telah Kakak berikan kepada saya. Setelah dari nasihat saya tadi, kira-kira apa tindakan saudari selanjutnya? Mungkin tindakan yang dapat saya lakukan ke depannya, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan sinyal selama perkuliahan daring ini dengan mencari tempat atau lokasi yang mana tempat tersebut memiliki sinyal untuk saya melakukan proses perkuliahan nantinya, sehingga saya tidak terhambat lagi dalam hal mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Oke. Di sini kita akan menyimpulkan, dimasuk pada teknik penyimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan masalah saudari tadi. Pada awal proses konseling tadi, saudari sudah menjelaskan kan masalah saudari ini, yaitu sulit dalam menjalankan proses perkuliahan karena terkendala oleh jaringan. Nah, di sini juga saudari menjelaskan bahwa dosen saudari juga tidak peduli dengan hal itu, tidak memberikan toleransi, sehingga membuat saudari itu merasa takut dan cemas akan hal itu, dan saudari juga khawatir akan rasa kecewa yang akan ditimbulkan dari hal ini terhadap orang tua saudari. Di sini kita dapat menarik kesimpulan dari masalah saudari tersebut. Solusi yang dapat kita ambil yaitu saudari bisa meminimalkan rasa khawatir itu sendiri dengan baik. Bersikaplah dewasa untuk kedepannya. Nah, di sini sesuai yang saya simpulkan ini, coba saudari simpulkan kembali apa yang saya sebutkan tadi. Mungkin saya akan berupaya sebaik mungkin dalam menghadapi masalah ini, serta saya akan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang telah ditimbulkan oleh yang telah saya hadapi nantinya. Oke, baik.
sekian dari proses konseling kita kali ini. Jika ada waktu atau saudari ingin berbicara atau memberikan curahan lagi atau apa gitu kan, saudari bisa hubungi saya kembali. Dan di sini proses kita sudah selesai. Terima kasih untuk kesediaan saudari dan terima kasih sudah ikut dalam proses ini, dan saya cukup berterima kasih sekali. Oke, sekian dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bis, di kepala. Oke, itu udah rekam. Bye.